Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islamic Netra School. Di sini kami berbagi informasi seputar agama Islam, pengetahuan soal agama Islam, dan sesuatu informasi mengenai aplikasi yang aksesibel bagi disabilitas netra, khususnya aplikasi Islamik. Untuk itu saya mohon dukungannya kepada teman-teman semuanya dengan cara ketik like dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian semuanya mengetahui video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumul, saudara seiman, kali ini saya hadir ke hadapan kalian semuanya membawakan sebuah tutorial aplikasi Ensiklopedia Al-Quran. Di dalam aplikasi ini ada menu ibadah, menu sejarah, menu sains, dan insya Allah sangat aksesibel buat disabilitas netra. Tidak usah berlama-lama, marilah kita buka aplikasinya. Ensiklopedia Al-Quran. Namanya aplikasi Ensiklopedia Al-Quran. Kita klik. Splash screen. Ensiklopedia Al. Setelah kita buka, akan muncul menu ibadah, sejarah, sains. Kita coba buka menu ibadah. Ibadah. Keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Puasa wajib. Pelaksanaan puasa. Keutamaan Kita sholat 2 coba rakaat sebelum subuh. Keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ibadah sholat sunnah. Rasulullah SAW sangat menganjurkan qobliyah subuh atau sholat sunnah sebelum subuh. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh ini nilainya lebih baik daripada jagat seisinya, sebagaimana pesan Rasulullah SAW berikut ini. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia seisinya. Walaupun begitu, hal yang harus diperhatikan juga yaitu anjuran untuk tidak berlama-lama dalam sholat, mengingat predikatnya sebagai sholat sunnah sebelum subuh. Keutamaannya adalah kebaikannya yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Keutamaan sholat sunnah sebelum subuh yang satu ini mungkin sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin. Jika kalian sudah tahu keutamaan ini, seharusnya sadar bahwa keutamaan sholat sunnah sebelum subuh saja sudah begitu besarnya. Bagaimana dengan keutamaan salat subuh itu sendiri? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan luar biasa dari sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. HR Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat sunnah sebelum subuh selanjutnya yaitu untuk menutup kekurangan saat menjalankan sholat wajib. Sebagai manusia, kalian selalu memiliki kekurangan. Begitu juga ketika melaksanakan ibadah sholat wajib. Tak jarang sholat yang kalian lakukan terdapat kekurangan di bagian-bagian tertentu. Untuk menutup kekurangan tersebut, kita skip nanti sama teman-teman jelajahi aja. Ibadah. Puasa wajib. Kita coba buka menu sejarah. Ensiklopedia Al-Quran. Sejarah. Di sini ada sejarah. Al-Quran. Sejarah. Turunnya Al-Quran. Nusul Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Nuzul Al-Quran. Nusul Al-Quran ke Bait Al-Izah fi AS sama Ad-Dunya. Nusul Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sejarah puasa. Sejarah zakat. Sejarah ibadah haji. Kita coba Buka Al-Quran. Nusul Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Turunnya Al-Quran. Menurut mana Al-Katan, terdapat 2 mazhab pokok di kalangan para ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran, yaitu 1. Pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai wafatnya. 2. Pendapat yang disandarkan pada Al-Syabi, bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailah Al-Qadr di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Sesudah itu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya memiliki satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Di samping 2 pendapat mayoritas di atas, terdapat lagi pandangan sejarah. Nusul Al-Quran ke Bait Al-Izah fi AS sama Ad-Dunya. Kalian bisa jelajahi menu ini. Nusul Al-Quran kepada Nabi
Sejarah ibadah haji. Dari semua menu sejarah. Sejarah Kita penciptaan Nabi Adam. coba buka menu sains. Ensiklopedia Sains. Sains. Pendahuluan. Asal kehidupan. Asal kehidupan. Ciptakan berpasang-pasangan. Diciptakan berpasang-pasangan. Keajaiban besi. Keajaiban besi. Langit sebagai pelindung bumi. Langit sebagai pelindung bumi. Perluasan semesta. Perluasan semesta. Orbit matahari. Orbit Rasa matahari. sakit. Rasa sakit. Proses penciptaan manusia. Dan sebagainya. Kita coba yang ini yang menurut saya menarik nih. Proses penciptaan manusia. Sains proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia melalui 3 tahap. Semakin dalam kita mempelajari isi dari kandungan Al-Quran, maka akan semakin jelas pertemuannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Banyak penemuan-penemuan ilmiah pada abad-abad terakhir ini yang justru telah disebutkan dalam Al-Quran. Padahal kita mengetahui bahwa kitab suci umat Islam ini telah turun ribuan tahun sebelum dunia sains berkembang. Hal demikian dapat menjadi bukti bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan ataupun karangan manusia, melainkan diturunkan langsung dari Yang Maha Kuasa melalui manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran juga berkaitan dengan ilmu sains dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut juga termasuk proses penciptaan manusia yang ada di dalamnya. Sains. Dan kita coba Rasa sakit. Orbit keajaiban perluasan langit sebagai keajaiban besi. Sains keajaiban besi. Ada banyak rahasia yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, salah satunya penamaan surah Al-Hadid atau besi. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengapa besi, salah satu elemen kimia dalam tabel periodik besi, V sama dengan Ferur, secara khusus menjadi nama surah di dalam Al-Quran. Lalu apa keistimewaan besi dibandingkan benda lainnya yang lebih berharga? Penjelasan ilmiah tentang besi astronomi modern telah mengungkap bahwa logam besi yang ditemukan di bumi berasal dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi sistem tata surya bumi tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam bintang. Bintang tersebut tidak lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Akibat ledakan ini meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta. Semuanya bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Perlu waktu bertahun-tahun bagi para peneliti mengungkap dari mana datangnya besi. Keyakinan bahwa besi tidaklah berasal dari perut bumi akhirnya terjawab ketika Dr. Froh NASA USA telah melakukan riset observasi dan uji laboratorium mengungkap bahwa bumi tidak memproduksi besi. Lalu benarkah besi diturunkan dari langit? Faktanya hal ini telah tertuang dalam surat Al-Hadid ayat 25. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Penjelasannya, jika jumlah besi dalam sebuah peluncur sistem. sangat menarik ya kawan pengetahuannya sahabat. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan aplikasinya, nanti akan saya sisipkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ada masalah atau kurang mengerti mengenai aplikasi ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya jika ada kekurangan. Saya pamit. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa karomatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Tutorialnya telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami, dan nantikan video terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.